Shalom. Ya, terima kasih sudah bisa kita memuji Tuhan. Tema kita kayak Padang sekali ini, siapa sudah dapat? Apa tema kita? Belum dapat? Kalian temanya? Belum ya? Belum. Kirimlah dulu. Kemarin udah aku kirim pribadi mungkin apa ini. Oke, kirimlah apanya, playware-nya ataupun brosurnya. Sudah ada? Apanya tema kita ini? Jangan bingung. Hah? Jangan bingung. Jangan bingung. Kalian pernah bingung? Bingung sama bengong sama kini. Beda. Beda ya? Kalian pernah bingung itu kira-kira tentang apa? Nah, laki-laki satu, perempuan belum satu. Gak usah banyak-banyak, satu-satu aja. Nah, laki-laki pernah bingung tentang apa? Pernah bingung, kan? Pernah, ya. Bukan tentang apa kan masa depan, kan? Apalagi teman hidup kan bukan ya? Ini masih anak satu SMA. Nah, umumnya anak laki-laki bingung tentang apa? Nggak ada pernah bingung. Bingung kasih jawaban hari ini. Anak perempuan? Nah, ya, aku kata Sarah, apa bingung pernah? Bingung bagaimana Tuhan menciptakan alam dunia ini. Oh bingung, gimana ya Tuhan Allah ciptakan alam ini? Oh nggak ada yang merawat, tapi bagus semua. Ya, anak perempuan sudah jawab. Anak laki-laki, kalian apa pernah bingung? Anak laki-laki sudah sejarang bingungnya. Apa? Cara melakukan sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu apa? Apa Mel? Ya, Samuel ini kan dia lagi apa? Susun skripsi, dia guru olahraga. Tadi bingung permainan olahraga gitu ya. Iya, bingung. Saya pernah dengar cerita ini tentang sepatu. Siapa di sini suka sepatu? Coba sungkan tangan. Senang kalau beli sepatu tinggi-tinggi. Oh, hampir semua ya. Ada dosen saya itu paling senang dia belanja katanya. Belanja sepatu. Mahal pun dia beli. Suatu hari dia beli sepatu, dia senang sekali. Tapi kekecilan, tetap dia beli. Akhirnya dia nyesal. Siapa pernah nyesal beli sepatu? Coba acungkan tangan. Ya. Saya baru nyesal beli sepatu. Saya beli second, rupanya setelah saya pakai di rumah ada suaranya, ketok, gitu. Alasnya itu sudah lekang. Tapi pernah juga saya dengar satu orang pria dulu kejadiannya. Dulu sepatu itu belum jadi seperti hari ini. Jarang sekali sepatu jadi. Jadi yang beli sepatu hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya. Tapi beli sepatunya harus ditempa. Karena jarang yang jadi. Dia datang ke tukang sepatu, saya mau tempa sepatu.
Ya, lalu tukang sepatu ukur kakinya. Setelah diukur, tukang sepatu bilang, model yang mana? Model mana yang ada? Waktu itu cuma dua ada model sepatu. Model lancip, model tumpul. Dia lihat, mana contohnya? Ini yang model lancip, ini yang model tumpul. Dia lihat-lihat. Model lancip atau model tumpul? Model lancip atau model tumpul? Kalau model lancip terlalu parlente, gitu kan? Kalau model tumpul kurang keren. Dia lihat-lihat. Tukang sepatu bilang, ya pilih mana? Dia mikir. Dia lihat lagi. Dia nggak berani putuskan. Dia pulang ke rumah. 1 minggu lagi dia datang. Dia datang, hari ini aku tentukan model sepatuku. Ya, tukang sepatu bilang, iya cepat. Saya banyak pelanggan ini. Dia lihat lagi. Model lancip, model tumpul. Dia pikir-pikir, kalau model lancip terlalu begini. Kalau model tumpul terlalu begini. Dia balik lagi ke rumah. Sudah berlangsung 1 minggu, balik lagi ke rumah. 1 minggu kemudian dia datang lagi. Lalu dia datang, ini tukang sepatu lebih galak. Ayo pilih mana? Saya banyak pelanggan. Model lancip atau model tumpul? Ya, lihat lagi. Ya, pikir lagi. Mau dia bilang, tapi dia sanksi. Balik lagi ke rumah. 1 minggu kemudian dia datang lagi. Sekali ini dia mau kasih tahu. Lalu tukang sepatu, ini sepatumu, bayar, bawa pulang. Lalu yang pesan sepatu ini lihat sepatu itu dan dia mau coba. Setelah dia coba, sepatu kiri model lancip, sepatu kanan model tumpul. Ini bukan dongeng, betul-betul terjadi. Dia sudah bawa, dia sudah bayar, dia bawa pulang. Kira-kira berani tidak dia pakai sepatu itu? Tidak berani. Dia sudah bayar tadi. Sudah. Dia sudah tunggu 3 minggu. Kenapa? Karena dia bingung menentukan model yang mana. Akhirnya tukang sepatu menentukan model. Inilah kalau kita bingung menentukan jalan hidup kita, dunia ini akan menentukan bagaimana kita hidup. Dunia akan membentuk kita. Waktu kita habis ikut dunia, kita tidak kemana-mana. Karena kita tidak menentukan arah hidup kita. Uang kita sudah habis. Dan yang paling menyakitkan, waktu habis. Lihat kaca, kok aku gak seperti dulu lagi. Dulu aku ayu. Sekarang sudah ada tanda-tanda kok seperti kulit kacang gorengnya. Rambutnya sudah ada ujung-ujungnya mulai putih begitu. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi dalam hidup kita? Uang sudah habis, tenaga sudah berkurang, waktu tidak bisa putar balik. Ini yang terjadi. Mari kita buka Pengkhotbah 12 ayat 1.
Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Sama-sama kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1. 1, 2, ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebab tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Wah. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa? Karena ada harinya akan tiba. Hari malam. Apa ini hari malam? Hari kecewa. Masa muda sudah lewat. Kesempatan emas sudah lewat. Pikiran sudah mulai melemah. Tubuh sudah mulai ada gangguan penyakit. Tenaga sudah berkurang. Kesempatan sudah makin sedikit. Kita tidak kemana-mana. Ini yang terjadi pada saya itu tahun 98. Waktu itu saya harus pulang kampung karena saya sakit di Medan ini. Tapi sampai di kampung kira-kira 8-10 bulan itu cuman ikut orang tua ke ladang minta jajan sama orang tua. Paling ada perempuan dekat-dekat sama dia, ada terhibur sedikit, pacaran begitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, aku pacaran sama dia, nanti nikah, menikah, punya anak, anakku nanti sekolah baik-baik, tidak seperti aku. Lalu anakku akan tambah besar, mereka akan menikah juga. Oh, cepat kali ya. Lalu aku sadar, di situ aku sudah orang tua yang menikahkan anak. Anakku menikah, ada lagi anaknya. Kalau anak-anakku itu apa aku? Cucu. Oh, kalau aku sudah punya cucu, cucuku sekolah lagi. Sekolah lagi tambah besar, kuliah, kerja, menikah. Kalau cucuku menikah, punya anak, itu apa aku? Cicit. Wah, bisa kalian bayangkan kalau aku punya cicit? Masih bisa gak gini berdiri tegak? Enggak ya. Jadi demikianlah nanti hidupku. Situ aku tiba-tiba sedih. Untuk apa aku hidup? Kalau hanya demikian. Saya menghibur diri lagi. Orang lain juga seperti itu. Ngapain pikirkan? Tapi suara itu terus ada di dalam. Apa nilai hidup? Firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekarang, kalian tidak pikir menikah, umpama. Kalian tidak pikir tua. Kalian tidak pikir punya anak. Kalian tidak pikir punya cucu. Kalian tidak pikir punya cicit. Pertanyaan, apakah kalau kalian tidak pikir itu, kalian tidak menjadi tua? Aku nggak mau pikirin tua. Masa masih muda pikirin tua seperti bapak itu? Punya anak, punya cucu, punya cicit. Cucu ya, itu. Cucu. Apakah kita dengan tidak memikirkan masa depan kita, kita tidak mengalami proses menua? Ya, ini saya cari mana ya anak
muda bingung, anak perempuan bingung gitu. Ya, entah apa maksud yang buat gambar ini, pipinya merah, atau karena mikir masa depan kayak mana hidup ini, atau nangis dia, pipinya merah. Bingung. Kalian kalau melihat masa depan, bingung atau tenang atau nyaman atau damai sejahtera, kira-kira bagaimana? Bingungnya? Ini udah mulai bingung. Kadang-kadang kita tidak sadar kita bingung kalau tidak ditanya. Sekarang ada 4 pertanyaan dalam hidup. Menurut kalian apa yang paling penting pertanyaan dalam hidup? Apa? Apa artinya hidup? Ada lagu kita apa artinya hidup? Kita nyanyi dulu yuk, apa artinya hidup? Apa artinya hidup? Gitu ya? Iya. Oke. Yang main musik, yang MC, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nyanyi 3 bait aja. 3 bait aja. Oke, saya sudah kirim ke grup pertanyaan pertama. Ada 4 pertanyaan tentang hidup. Tadi saya sudah coba tanya kalian, ini tadi jawab apa artinya hidup. Tapi sebelum itu, pertama ada pertanyaan lebih mendasar. Dari mana asal usul hidup? Arti hidup itu sama dengan tujuan hidup, makna hidup. Contoh, ini tujuannya apa?
Siapa yang menentukan tujuan mic ini dibuat? Penciptanya. Ya, yang membuat mic ini penciptanya. Ya. Jadi apa arti hidup? Ya, harus ditanya, dari mana asal usul hidupku? Nah, anak laki-laki siapa mau jawab, dari mana asal usul hidup kalian? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dari mana? Dicipta Tuhan Yesus. Iya. Jadi kalian juga dicipta Tuhan Yesus? Iya. Di mana ayatnya? Ayo kita buka ya. Ini namanya PA. PA. Padangnya mana? Mungkin di situ ada padangnya. Kita buka Yohanes pasal 1. Saya ada perbedaan ketika PA sama anak muda remaja dengan orang tua. Ada suatu apa ya, di darah saya itu ada semangat yang berbeda begitu. Saya lebih bersuka cita. Betul. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sama-sama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, firman di sini Tuhan Yesus. Anak Allah yang tunggal. Tuhan Yesus sebelum mencipta, Dia pasti sudah ada. Dan Dia bukan bagian dari ciptaan. Dia pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah yang mencipta kita. Tuhan Yesuslah asal usul hidup kita. Sehingga ketika Lazarus, abang dari Marta Maria meninggal, Tuhan Yesus datang. Setelah 4 hari, Lazarus dikubur. Dia berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta menjawab, sudah 4 hari Tuhan di dalam kubur sudah busuk. Tuhan Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah yang membangkitkan saudaramu, karena akulah yang memberi hidup. Jadi, mic ini tidak bisa mic ini menentukan apa tujuannya, apa maknanya, apa artinya. Yang bisa menentukan tujuan mic ini dibuat, yang membuat. Jadi apa arti, tujuan, makna hidup kita? Bukan kita yang tentukan. Bukan guru kita, bukan dosen kita, bukan teman kita, bukan lingkungan kita, bahkan bukan pendeta kita, bahkan bukan orang tua kita. Bahkan yang paling dasar, bukan kita yang menentukan arti, makna, tujuan hidup kita. Jadi siapa? Aku mau, aku yang menentukan. Nggak bisa. Karena ada desainer untuk membuat desain. Tahu tidak kalian, cuman manusia hidup berdiri. Berjalan berdiri. Coba kalian pikir, apa yang jalannya tegak seperti manusia? Ada kalian temukan, ingat. Kanguru ya. Tapi kanguru gini juga ya. Kanguru ya. Tapi kalau dia kencang jalan lompat gini, tapi bisa juga berdiri ya. Tapi umumnya dia kanguru.
Memang pernah juga aku lihat di Facebook kanguru mau bertinju juga. Tapi waktu dia mau bertinju ada apa ya? Bedanya sedikit dengan manusia tidak tegak seperti ini. Kanguru kakinya berapa itu? Dua. Yang di atas itu tangannya. Iya. Tangannya. Tangan sekalian kaki. Kalau monyet kakinya berapa? 4. Berarti tangannya nggak ada. Bisa kaki sekaligus tangan. Sama seperti kanguru ya. Berarti beda juga sama manusia. Kalau ayam kakinya berapa? 2. Tangannya nggak ada. Jalan ayam sama jalan orang sama. Kita kaki kita 2, ayam juga 2. Jalannya sama. Beda ya. Walaupun kakinya 2, dia horizontal kan? Pernah kalian pikir ini? Kenapa manusia harus tegak begini? Karena Tuhan mendesain kita begitu. Hanya kita yang vertikal. Coba kalian bayangkan ya, ada makhluk hidup jalan seperti manusia di sini. Aku juga lihat. Kecil aja begini. Tapi kita jalan. Contoh, dulu ada film tuyul. Wah, langsung saya waktu nonton kaget, takut gitu. Kenapa? Oh, ada makhluk kecil tapi mirip manusia. Kenapa bisa begitu? Karena manusia ini tidak hanya materi, tidak hanya tubuh jasmani. Kita ada rohani. Matikan lagi apa kita ya? Jadi kalau demikian, apa bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain? Kalau Tuhan Yesus mencipta kita, apa bedanya? Mari kita buka Mazmur pasal 8. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 7. Mazmur pasal 8. Kalau kita beda dengan semua binatang, apa maksud Tuhan mencipta kita berbeda dari semua binatang? Yang pasti, kanguru, ayam, monyet ditanya apa tujuan hidupmu, pasti dia nggak pikir. Kita nggak pun tahu, paling tidak kita mikir. Mari kita baca Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 6. 1, 2, ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuhmu dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini Daud ya, seorang gembala. Ketika dia mengembalakan domba-domba daripada ayahnya Isai,
Di tengah-tengah padang itu dia melihat langit. Oh, langit itu buatan jari Allah. Kalau malam ada bintang, ada bulan, buatan jari Allah. Begitu besar. Matahari dibanding bumi itu 1,3 juta kali lebih besar. Makanya berapa kali saya share ke Facebook ya, planet-planet waktu dibuat animasinya begitu. Saya sampai hari ini selalu kagum. Allah itu begitu besar. Matahari 1,3 juta kali lebih besar dari bumi. Dan semua ini melayang-layang dan berputar. Bumi berputar pada porosnya, lalu berputar mengelilingi matahari. Itu ribuan kilometer per jam. Tidak pernah berhenti. Daud waktu itu belum belajar seperti kita hari ini, tapi melalui Roh Kudus dia tahu matahari itu besar. Begitu banyak planet-planet, bintang-bintang. Jika aku melihat langitmu, ayat 4. Buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini planet-planet. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Maksud apa ini? Planet-planet itu dibuat untuk manusia. Matahari 1,3 juta kali lebih gede dari bumi. Matahari itu untuk menyinari bumi. Di bumi ada tanah, ada lautan, ada tumbuhan, ada binatang. Semua itu dicipta untuk manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi semua bintang-bintang, planet-planet diciptakan untuk manusia. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita cuma beberapa puluh kilo. Saya rata-rata timbangan saya itu 75-76. Wah, bisa kita bandingkannya dengan seluruh bumi. Bumi pun kita kagum betapa besar. Tapi dibandingkan dengan planet lain, masih ada lebih besar. Tahu di sini, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dalam terjemahan lain, hanya di bawah Allah. Dan dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan bahwa manusia lebih tinggi dari malaikat. Juga penulis Ibrani, malaikat itu hanya pelayan-pelayan manusia yang harus diselamatkan. Ini Daud menulis ini karena kekagumannya. Sekarang pertanyaan, kapan kalian kagum melihat diri kalian itu lebih mulia, lebih penting dari seluruh ciptaan Allah yang lain? Ada gajah, ada jerapah, ada banyak binatang lain, ada itu ikan paus di laut, ada itu hiu. Dan berkata ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Jadi walaupun gajah, jerapah, ikan paus lebih gede dari manusia, itu semua di bawah manusia. Di bawah kita. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian. Siapa di sini pernah ke kebun binatang? Kebun binatangnya. Iya, saya juga pernah. Siapa yang buat kebun binatang itu? Manusia ya. Pernah kalian dengar ada kebun manusia? Hah? Bertani. Kenapa ya gajah itu gede?
kok bisa dibuat kebunnya? Tapi gajah yang gede nggak bisa buat kebun manusia. Karena kita ini gambar Allah, mirip Allah. Jadi ada gap yang besar antara manusia dan semua ciptaan. Jadi kalau begitu, siapa manusia itu? Dikatakan Daud ayat 6, hampir sama seperti Allah. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Kejadian, kitab paling dasar. Kalau kita tidak ngerti ini, kita tidak tahu arti hidup kita. Ini ada 4 pertanyaan dalam hidup. Itu semua ditanyakan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di sini Allah Bapa, Tuhan Yesus, yaitu yang kita baca tadi firman, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Jadi apa tadi pertanyaan kita nomor 1? Dari manakah asal usul hidupku? Dari Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan kedua, baru yang dikasih tahu Oni tadi. Saya kirim lagi ya. Ini bisa kalian jawab lagi 1-2 orang. Oke, kita baca pertanyaan kedua. Sudah ketemu ya pertanyaan kedua? Sudah kayak? Susah jaringan ya? Ya. Yang sudah bisa baca atau share sama kawannya, kita baca sama-sama ya, 1-2 ya. Iya, apa arti hidupku? Ini siapa mau jawab? Apa bedanya hidup kita dengan Daud tadi berkata kambing domba sekalian, binatang di padang, ini binatang liar, burung di udara, ikan di laut. Ini sama seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Mari kita mencipta manusia yang segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas binatang, ikan, burung, semuanya. Nah, di sini membedakan. Sekarang pertanyaan, apa bedanya? Maaf ya, ini agak kasar sedikit, tapi apa bedanya kalian dengan monyet? Iya, akal budi. Monyet taunya kira-kira 4 kali 4. Enggak, iya, akal. Apalagi makanya teori evolusi itu tidak bisa dipertahankan karena tidak ada monyet, kakeknya nggak sekolah, dia nggak sekolah, akhirnya anaknya sekolah, cucunya jadi sarjana.
Pernah kalian dengar monyet itu dulunya kakeknya nggak sekolah, bapaknya cuma tamat SD, dia tamat SMA. Anaknya sudah kuliah. Pernah kalian dengar gitu monyet? Enggak ya? Monyet dulu sama sekarang ada perkembangannya tidak? Atau gitu-gitu aja? Gitu-gitu aja ya. Bapak saya itu cuma 4 hari masuk sekolah. Gitu katanya. Karena kakinya itu di sini ada apa ya, daging tumbuh. Malu dia pakai celana SD. Jadi nggak mau lagi di sekolah. Itu nenek piring saya yang cerita. Saya anaknya. Saya anaknya tamat SD, tapi nggak tamat TK saya. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, S1, sudah selesai S1, studi lagi S2, dan sudah selesai S2, MTH. Jadi ada perkembangan, itu akal budi. Kalau burung sama manusia bedanya apa? Yang paling signifikan, janganlah hal-hal yang burung ada sayap, ada paruh gitu, jangan. Yang paling membedakan manusia dengan burung itu kira-kira apa? Burung bertelur. Burung bertelur. Kalau manusia ada indung telur ya. Ada indung telur. Kira-kira berapa ratus indung telur seorang perempuan sampai dia menopause? Berapa kali? Tidak lebih 400, itu yang pernah saya baca. Tidak lebih 400. Tidak lebih 400. Kalau, ini maaf ya, sperma laki-laki itu berapa miliar? Ada 3 miliar ya. Iya. Jadi indung telur, sel telur itu hanya sekitar 400 kali ada kesempatan ibu kita dibuahi sperma bapak kita. 400 dengan 3 miliar. Ini bertemu sangat kecil kemungkinan. Tapi Tuhan hebat ya. Waktu satu sel sperma itu masuk ke satu sel indung telur, nggak bisa lagi masuk yang lain. Jadi itu ada namanya persaingan. Dan siapa yang bisa menembus sel indung telur itu terbaik. Jadi sebenarnya keberadaan kita ini sudah mengalahkan miliaran yang lain. Jadi kita manusia dicipta Tuhan secara fisik sudah terbaik. Tapi apa bedanya dengan yang lain tadi? Ada katanya akal. Tapi yang kedua, kalau burung itu makan padi papa kita, mama kita, itu burung mencuri atau tidak? Bukan dia yang tanam kok, bukan dia yang rawat. Itu kira-kira dia mencuri atau enggak? Enggak ya. Jadi enggak apa-apa ada burung kita, lepas saja ya. Ayam lah, ayam. Kalau ada ayam kita, makannya padi orang. Itu yang salah ayam atau kita? Kita ya. Adakah ayam? Aku udah berdosa ini. Aku makan tadi padi orang itu. Kira-kira ada gitu ayam? Enggak ya. Itu apa bedanya sama manusia? Contoh ya, ke kantin
Ada dulu kawanku, aku udah kenyang katanya, tapi jajannya nggak banyak. Kok bisa kok kenyang? Uangmu pun cuma 2.000 bilang. Aku kan tadi dekat-dekat meja. Itu tadi aku makan, itu tadi berapa kau makan? 7. Ih, dari 7 kau makan harusnya kan 3.500, 2.500 ya. Aku hitungnya tiap hari tuh. Jadi waktu itu makan, aku bayar. Berapa aku bayar? Cuma 2.000. Andai kata kita makan kue 7, kita bayar cuma 2. Kira-kira yang mana hati kita? Puji Tuhan gitu atau kalau sakit perut kita ada itu ada terpikir dalam hati kita, jangan-jangan karena aku bayar tadi sakit perutku, ada kira-kira gitu, ada ya. Kalau burung kira-kira atau ayam ada pikir gitu, enggak ya, itu hati nurani. Sekarang ayam, semua binatang beda sama kita. Jadi kalau begitu, apa yang paling beda? Nah, langsung saja, karena kita dicipta mirip Tuhan Allah, hanya satu tingkat di bawah Tuhan Allah. Ini apa artinya? Kita itu dicipta untuk bersekutu dengan Allah. Makanya kita jalan begini berdiri. Kalau manusia itu sudah mentok ke kiri, mentok ke kanan, ke depan, ke belakang, kira-kira kemana dia berpengharapan? Ke Tuhan, ke atas. Tapi dulu beda lagi. Kalau mamaku itu sudah mentok pikirannya, dia ambil apa, kainnya gitu, pergi dia ke pinggir ladang itu. Tahu apa kalian? Tahu kalian apa dikatakannya? Ya, aku sedih kali dengarnya. Kalau ku ingat, Papa, lagi aku Papa. Papa, jemput aku katanya. Kakek kami, bapaknya sudah dipanggil Tuhan. Diringinilah adik mama. Kalau ku dengar itu sedih kali keras. Jadi dari cara Allah mencipta kita, apa tujuan hidup kita? Yang pertama, kita dicipta berelasi dengan Allah. Dari apa arti hidup kita? Nah, siapa mau coba sekali lagi yuk? Apa arti hidup kita? Kalau enggak tahu kita fungsi ini, bisa kita fungsikan? Tidak. Kalau enggak tahu kita arti hidup kita, bagaimana kita menemukan arti hidup kita? Contoh, kita kehilangan kunci. Kalau kalian kehilangan kunci, rumah kalian terkunci, tapi kalian kehilangan kunci, kira-kira apa yang kalian lakukan? Panggil ahli kunci ya. Panggil ahli kunci. Mantap, betul. Yang lain apa lagi? Hah? Dobrak. Dobrak. Panggil ahli kunci, dobrak. Satu lagi yuk, apa kira-kira? Mau ke rumah? Kunci nggak ada. Ada. Apa yang kalian lakukan? Apa? Carilah dulu. Ya enak aja dobrak. Carilah dulu. Iya, carilah. Karena tadi ada kan? Arti hidup pun gitu, ada arti hidup, nggak mungkin. Ini pun dicipta, harganya cuma berapa ratus ribu, ada. Artinya, tujuannya. Masa hidup kita lebih berharga dari langit bumi? Iya, hidup kita lebih berharga
dari langit dan bumi. Apa arti hidup kita? Ada, cari dong. Jangan nggak ketemu, sudahlah mati, gitu kan nggak cocok kita. Mari kita baca ya, Yesaya 43. Tahu kalian kenapa orang itu bunuh diri? Karena nggak tahu arti itu. Udah bingung, dia buat apa lagi laku itu? Itu apa lagi laku itu? Inilah arti hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Inilah makna hidup kita. Yesaya 43 ayat 7. Kita baca 1, 2, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ya, jadi makna hidup kita, arti hidup kita, kita dijadikan Tuhan, dibentuk Tuhan, dicipta Tuhan untuk kemuliaanku. Untuk kemuliaan Tuhan. Ini mungkin masih abstrak. Satu lagi, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11 sama-sama. 1, 2, ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalian paling suka di sini kata yang mana? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kata apa yang kalian tertarik, senang dari kalimat ini? Bersukacita melimpah-limpah. Ya, betul. Bersukacita melimpah-limpah. Kapan manusia itu bersukacita melimpah-limpah? Lagi, kata yang lain. Dosa tadi ada sukacita melimpah-limpah. Nikmat senantiasa. Tuhan bukan anti nikmat. Tuhan bukan anti sukacita. Sebenarnya ini yang kalian cari. Bagaimana supaya aku bersukacita? Bagaimana supaya aku senang hidup ini? Bagaimana supaya ada nikmatnya hidup ini? Ini pahit sekali hidup. Di rumah orang tua susah, di sekolah susah sama kawan-kawan, masalah terus. Ada pacar putus, ganti lagi, putus lagi. Susah. Ada lagi orang buat di Facebook status, kenapa lah aku orang Indonesia katanya. Kalau kalian mau respon itu apa yang kalian buat jawabannya di bawah. Bukan ada komentar katanya, aku itu hampir lakwa. Ingat aku hamba Tuhan, pikir. Apa kira-kira cocok itu komentar? Itu kan nggak ada di situ. Kan nggak ada kalian yang buat status itu kan? Iya, itulah aku orang Indonesia. Hidup cuma sekali, orang Indonesia pula katanya. Pernah kalian baca itu di Facebook? Hidup pun cuma sekali, orang Indonesia pula katanya. Apa yang cocok kita buat komentarnya? Hah? Mula ada masih salah ini. Udah banyak orang yang disalahkan.
Jadi kayak mana merespon itu? Nggak tahu lagi kita ya. Tapi kira-kira senang atau susah hidup orang itu kalau statusnya gitu? Susah ya. Iya. Kenapa? Karena dia nggak ada sukacita. Nggak usah melimpah-limpah, sedikit pun nggak ada. Hidupnya itu menderita, tidak ada kenikmatan. Makanya ada narkoba, ada pak tertua, ada hiburan malam. Manusia itu nggak tahan hidup tanpa sukacita. Kalau tidak ada kenikmatan pun, sedikit pun dalam hidup ini, kita itu susah. Makanya Tuhan baik sekali ya, minum ada rasa minum, makan ada rasa makanan, tidur nyenyak, kita rileks. Dosen saya bilang ya, Tuhan itu amat baik katanya. Ambil pupil pun nikmat katanya. Tuh ingat-ingat pula, oh iya ya. Maaf ya. Kalau kalian buang angin itu nikmat atau enggak? Hah? Lega ya? Tapi orang samping kita kira-kira gimana? Ya susah. Ya susah ya. Tapi itu kata dosen saya itu, Tuhan itu terlalu baik katanya. Tentu pun kita senang. Lalu dia bilang lagi, kalau kita masuk kamar mandi yang sudah tidak dicuci 3 bulan, tapi masuk orang terus buang air kecil, buang air besar, kira-kira ke mana perasaan kita masuk? Hah? Iya. Tapi kalau ini maaf ya, punya kita sendiri kayak mana? Kencing kita gitu, kayak mana? Pingsan kita enggak kan? Enggak. Padahal itu dari dalam kita. Kenapa? Karena setelah kira-kira 1 jam 40 menit baru baunya itu berubah, menyengat. Kenapa? Tuhan pikirkan semua bagaimana supaya manusia ini bisa tenang hidup, bisa menikmati hidup. Tapi satu pun dari semua ini tidak membawa sukacita yang berlimpah-limpah. Tapi manusia berpikir dalam hatinya, ada aja sukacita dalam hidup ini, tapi ini. Nah, makanya ada lagu, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai, ke lembah jurang ku turun, mencari damai, akhirnya damai juga. Tidak, tiada ku dapati juga. Lalu ayo nyanyi kita lagu itu. Iya. Ini arti ayat Mazmur 16 ini. Makanya ada pengakuan iman Kristen Protestan sedunia. Namanya pengakuan iman Westminster. Pertanyaan pertama, untuk apa dan apa tujuan manusia dicipta? Untuk apa dan apa tujuan manusia dicipta? Banyak ayatnya, tapi kedua ayat ini sudah mewakili. Kita dicipta untuk apa? Kau sudah makan, minum, hidupku gak puas. Kalau babi makan, minum, dia gak susah lagi. Kalian perhatikan ya, kalau ada ternak babi orang tua, kita kasih makan, minum, udah kenyang dia. Kayak mana kira-kira babi? Tidur.
Ya. Ada dia susah stres, ada babi keliru. Gitu. Ayo udah ketemu, serius. Oke, nyanyi kita ya. Kita akan berhenti di sesi ini. Cuma 4 pertanyaan kita jawab di PA Padang ini. Sudah 2. Asal usul hidupku. Yang kedua, apa arti hidupku? Itu aja. Kalau kita tidak ngerti ini, seperti tukang sepatu tadi. Nah, seperti orang yang pesan sepatu tadi, dia nggak tahu. Bingung dia. Akhirnya orang lain yang tentukan. Kalau kalian tidak menemukan arti hidup kalian, dunia ini akan memberi arti. Tapi dunia ini sendiri akan lenyap, hilang. Dia sendiri bingung. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke parit. Duanya akan binasa. Dunia ini tidak tahu tujuan hidupnya. Kita ikut pula dia. Dia sendiri bingung. Kita ikut dia. Jadi kalian perhatikan ya, kenapa ada arus zaman, tren? Karena orang-orang itu ditelan oleh arus zaman yang tren-tren itu, karena dia sendiri nggak tahu tujuan hidupnya. Dia sendiri buta, makanya ikut arus. Akhirnya setelah tua nanti misal, oh kenapa aku ikut-ikut dunia ini? Nggak ada kesenangan bagiku, nggak ada nilainya. Sudah terlambat, silahkan. Lalu kita lihat teman-teman kita yang tahu tujuan hidupnya, dia sudah ada makna hidupnya. Kita akan gigit jari, nyesal kita, nggak bisa lagi putar waktu. Terus terang ya, beberapa teman saya langsung ngaku sama saya, aku kalau kuliah tahun ini bisa lah. Nah, kamu udah bisa melayani Tuhan aku. Ada lagi kawan itu udah cerai. Dia minder lihat saya gitu. Karena dia bingung. Kok gereja kita bilang sudah terlambat ya kan? Sebenarnya bukan belum terlambat, tapi terlalu hancur hidupnya. Akhirnya narkoba, menjudi, udah cerai, nikah lagi, cerai lagi. Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Ayo nyanyi kita. Teman-teman udah pada tahu lagunya? Udah sering dengar? Udah pernah dengar? Aku udah kirim liriknya ke WA, kalau ada jaringan bisa kita. Turun, 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 mencari
kita akan akhiri sesi ini. Kita akan menutup dengan menjawab 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi apa? Dari mana asal usul hidupku? Dari manakah asal usul hidupku? Dari mana asal usul hidup kita? Allah mencipta aku menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya kan? Aku begitu mulia, dicipta hampir sama seperti Allah. Yang kedua tadi, apa pertanyaannya? Apa arti hidupku? Apa makna hidupku? Apa tujuan hidupku? Kita baca sekali lagi Yesaya 43 ayat 7 tadi. Ayat 4, pasal Yesaya 43 ayat 7, sama-sama 1, 2, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi untuk apa Tuhan Allah mencipta aku? Aku tidak pernah minta dicipta. Tapi aku sudah dicipta. Untuk apa aku dicipta? Apa maknanya? Apa artinya? Jawabannya bukan dari dunia ini. Jawabannya dari Tuhan sendiri. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, orang itu gambar Allah. Yang kucipta untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Semua pegang dada ya. Sekali-sekali gak apa-apa lah. Biar kita sadar ya. Pertama, aku diciptakan oleh Tuhan. 1, 2, ya. Aku diciptakan oleh Tuhan. Allah menciptakan aku. Menurut gambarnya. Yang kedua, apa arti hidupku? Apa tujuan Allah mencipta aku? Allah mencipta aku, membentuk aku, menjadikan aku untuk kemuliaan Allah sendiri. Ya. Jadi kalau aku memuliakan Allah, 1, 2 ya. Jadi kalau aku memuliakan Allah, hidupku bersuka cita, berlimpah-limpah, dan nikmat senantiasa. Jadi untuk apa aku dicipta? Cuman 2 ini, untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Jadi apa arti hidupku? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. 1, 2 ya. Apa arti hidupku? Untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadapan Allah, ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa untuk kepala. Tuhan, kami sudah mencoba bertanya kepada diri kami, kenapa aku ada? Dari mana asal usulku? Kami ada melalui orang tua kami, mulai Adam. Sama seperti hamba-Mu Daud, dia berkata, Engkaulah yang membentuk aku di rahim ibuku.
menenun aku di tempat yang tersembunyi. Dan di matamu ada hari-hari yang akan kulalui. Tuhan, tidak kebetulan kami ada. Sengaja dan direncanakan oleh Tuhan kami ada. Lalu kami perlu tahu untuk apa kami ada. Karena kalau kami tidak mencari makna arti keberadaan hidup kami, firman-Mu berkata suatu hari, tahun-tahun waktu kami berlalu, kami menyesal dan berkata, tidak ada kesenangan, tidak ada makna dalam hidupku. Tuhan Yesus, di sini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang hadir bersama kami saat ini. Jangan biarkan mereka suatu hari menyesal, karena mereka melalui hidup masa muda mereka tanpa makna. Sebagaimana Tuhan sudah berfirman, semua orang yang kucipta, kubentuk, kujadikan untuk kemuliaan-Ku. Dan biarlah kami bersama pemazmur berkata, di hadapan-Mu ya Tuhan, sukacitaku melimpah-limpah, dan ada nikmat senantiasa. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, bukan dunia ini, bukan tren, bukan gadget, bukan media sosial, bukan sahabat, bukan orang tua, bukan guru, bukan hamba Tuhan, yang memberi makna hidup kami, sukacita dan kenikmatan, tapi Tuhan sendiri. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membawa kami ke dalam pergumulan yang sangat penting ini. Karena hidup kami hanya sekali. Dan tidak ada kesempatan yang kedua. Biarlah hidup kami yang sekali ini penuh makna, penuh arti. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, aku datang supaya mereka yang mendengar suaraku memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan, jikalau anak-anak kami, adik-adik kami masih bingung, belum jelas makna hidup mereka, tujuan hidup mereka, apa yang mereka kerjakan, capai dalam hidup ini, bicaralah Tuhan kepada mereka. Jangan mereka pulang tanpa ada perubahan dalam hati mereka. Biarlah terang dari surgawi menerangi hati mereka, sehingga mereka melihat secercah terang dari Tuhan, dan mereka menemukan Tuhan, arti, kenikmatan hidup mereka. Ini doa kami. Kalau sebentar kami akan makan siang, terus Tuhan jaga persekutuan kami, sertai kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.